keluar, ya, sudah keluar semuanya, sudah lulus administrasi. Sudah, Pak. Sudah. Alhamdulillah, sudah. Administrasinya. Semangat. Alhamdulillah. Sudah, Pak. Sudah. Semoga lulus ya Allah. Doakan semoga Amin, aja. amin. Bapak Ibu. Belum keluar, Pak. Ada yang belum keluar. Ada yang belum keluar kah? Cilacap belum keluar. Oh, belum keluar. Berarti nggak apa-apa lah. Tunggu, mudah-mudahan hasilnya adalah sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Dan oke lah, kita akan memulai. Alhamdulillah bagi orang-orang yang sudah selesai ataupun sudah lulus, yang akan lulus. Dan langkah selanjutnya lebih mudah. Dan kita akan memulai. Dan bagi teman-teman yang masih membuka mic, silakan diperiksa dulu mic-nya sebelum kita masuk kepada materi. Ini diperiksa, tolong dimatikan supaya kita bisa memulai dengan cepat. Oke, ya. Kita mulai. Malam ini kita akan masuk dan mulai mulai Senin saya akan memberikan jadwal dan kemungkinan untuk hari Senin itu ada jadwal jam 8 sampai jam 9. Kemudian sorenya jam 4 sampai jam 5 ya. Jam 4 sampai jam 5. Jadi mulai minggu depan karena kita sudah fix teman-teman lulus di administrasi, maka kita akan menggenjot persiapan kita supaya apa yang kita harapkan ini sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Ya. Jadi nanti ada penambahan waktu jam 8 sampai jam 9 pagi-pagi, tapi Anda tidak harus datang. Yang pasti insya Allah ada rekamannya. Ya. Jadi kita kan tidak bisa nih, perawat itu kan tidak bisa misalnya pagi semua atau sore semua kan nggak bisa juga seperti itu. Karena ada pergantian shift. Jadi nanti silakan atur-atur saja. Kalau sempat ikut, kalau enggak ya terlihat. Ya. Oke, kita masuk kepada kompetensi sosial kultural. Ini yang akan menjadi bahasan kita malam ini. Sorry. Nah, apa yang menjadi pokok atau apa yang menjadi keinginan atau apa yang menjadi harapan negara, harapan pemerintah terhadap Anda sebagai ASN, yaitu Anda harus menjadi atau memerankan peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa. Jadi kompetensi sosiokultural ini Anda harus menjadi perekat bangsa. Itu yang menjadi kunci pokoknya. Jadi kalau di sosiokultural, manajerial, kita berbicara tentang organisasi, kepentingan organisasi, maka kalau di sosiokultural ini kepentingan bangsa dan negara. Itu yang pentingnya. Jadi apapun yang paling bagus untuk bangsa dan negara itu harus menjadi pilihan Anda. Ya. Kembali lagi, gunakan logika, jangan pakai hati. Ya. Sesuai dengan arahan saya di manajerial, yaitu gunakan logika, jangan pakai hati. Tuh. Kemudian selanjutnya, dari peran pemangku atau pemerat itu, maka Anda harus memiliki kemampuan berhubungan sosial. Jadi, Anda sebagai negara, karena negara itu akan melihat, orang lain itu akan melihat bagaimana sih negara ini, maka akan dilihat dari performa Anda yang Anda berikan kepada masyarakat. Jadi Anda harus bisa menjangkau semuanya, menjangkau semua stakeholder, masyarakat, pemangku kepentingan lainnya. Dan disinilah Anda sebagai alat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah,
Di sini pun Anda harus peka terhadap konflik apa yang bisa menyebabkan konflik kepentingan, konflik apapun, atau apalagi konflik yang bisa memecah belah bangsa, maka Anda harus mencegahnya, harus bisa menjadi orang yang memiliki inisiatif sebagai atau pemrakarsa untuk tidak terjadinya konflik. Itu juga sangat penting. Dan yang ketiga, apa yang harus Anda miliki adalah Anda memiliki empati, ya, empati terhadap segala sesuatu. Ya. Nah, kemudian Adapun di sini harus peka terhadap perbedaan budaya. Jadi ada 4, empati, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap budaya, dan kepekaan terhadap konflik. Yang dimaksud dengan kepekaan terhadap budaya di sini adalah Anda harus mampu menyesuaikan dan menjembatani kepentingan budaya, kepentingan kultural, kepentingan suku, kesukuan, menjaga antara kepentingan mereka dengan kepentingan negara dan bangsa. Tentunya harus diutamakan kepentingan bangsa dan negara. Itu yang penting. Itu hal yang penting yang harus menjadi guideline bagi Anda dalam besok sekali. Nah, itu jadi guideline. Kemudian tujuan, apa tujuannya? Tujuannya adalah menilai penguasaan. Ya, kembali lagi saya tekankan bahwa tujuan dari tes ini adalah menilai penguasaan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Jadi tidak menilai tentang apa yang menjadi otak Anda atau pikiran Anda atau persepsi Anda. Nah, walaupun ya bahwa persepsi membentuk sikap gitu ya. Tapi di sini lebih cenderung kepada bagaimana Anda memiliki pengetahuan sebagai aparat yang harus mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Itu yang penting. Itu jadi pengetahuan itu yang dipentingkan. Nah, itu sebagai peran. Kemudian apa peran Anda, kemudian fungsi Anda, dan jabatan. Tentunya ini akan menyesuaikan sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan Anda. Kalau Anda sebagai perawat, atau Anda sebagai bidan, tentunya Anda sebagai tenaga kesehatan, itu tidak membeda-bedakan, ya, tidak membeda-bedakan golongan, ya, tidak membeda-bedakan sosial ekonomi pasien, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana juga Anda di kompetensi ini memberikan gambaran bagaimana Anda harus berinteraksi dan dengan masyarakat yang majemuk, sehingga Anda memiliki pengalaman bagaimana seharusnya menjaga kesatuan dan persatuan itu. Kemudian apa yang harus Anda jaga? Anda harus menjaga etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan. Jadi etika kita ada etika perawatan, etika kebidanan, orang-orang kesehatan kan di rumah sakit kita sudah ada hak dan kewajiban. Nilai-nilai, kemudian moral, emosi, serta prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang kebijakan. Kemudian selanjutnya, kalau ini silahkan Anda ikuti di website saya, dan ini akan kita simpan di sini, tetapi akan saya buat sebagai private, ya, private karena Anda sudah memberikan sesuatu kontribusi kepada kami, maka saya tidak akan menyebarluaskan secara umum. Kemudian infokan dulu itu silahkan diikuti, di follow di Instagramnya, dan kalau Anda
menghubungi, karena kemarin juga ada orang-orang menghubungi bukan atas nama saya, nomornya beda. Jadi kalau misalkan Anda menghubungi saya langsung ke sini ke nomor ini, ya. Nah, biasalah kalau lagi jadi artis itu banyak orang yang mengatasnamakan diri saya. Ujung-ujungnya minta duit. Kemudian yang selanjutnya tambahannya bahwa di kompetensi sosiokultural itu ada kuncinya, yaitu adalah toleransi. Ya, Anda harus bertoleransi, kemudian Anda mampu berinteraksi dengan masyarakat yang majemuk, kemudian juga Anda harus mampu bekerja sama dengan orang-orang, ya, dengan orang-orang, dengan semua orang. Kemudian Anda harus mampu menangani konflik, ya, termasuk mencegahnya, kan, bukan hanya menangani. Nah, di dalamnya ada mencegahnya juga. Kemudian jadi jembatan persatuan. Jadi jembatan persatuan tentunya Anda harus menjadi orang yang selalu mementingkan persatuan dan kesatuan. Sehingga kalau misalnya triknya apa? Bagaimana triknya? Triknya adalah pilih jawaban yang paling ideal untuk negara persatuan dan kesatuan negara ini terjaga dengan baik. Atau bagaimana supaya masyarakat tetap bersatu, gitu ya. Kita empati, itu yang diukurkan itu tadi. Yang 4 itu tadi. Kemudian bekerjanya seperti apa? Sesuai dengan peran, fungsi, tadi sudah saya jelaskan, dan jabatan. Ya. Ini juga slide tambahan, ada 3 ternyata. Definisinya tadi sudah. Definisinya saya ulangi. Kemampuan dalam mempromosikan sikap toleransi, keterbukaan, peka terhadap perbedaan, kelompok individu, kelompok masyarakat, mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mempersatukan masyarakat, dan membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat di tengah kemajemukan Indonesia, sehingga menciptakan kelekatan yang kuat antara ASN dan pemangku kepentingan, serta di antara para pemangku kepentingan itu sendiri, menjaga, mengembangkan, dan mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Itu pengertiannya. Jadi apa yang saya kemukakan tadi itu mengacu ke sana. Nah, itu di level 1 itu bagaimana di level 1? Di level 1 itu Anda peka. Nah, di level 1 Anda peka bahwa memahami dan menerima kemajemukan. Jadi itu level 1 bahwa Anda menerima. Ini orang sudah dimatikan, hidupin lagi. Gatel kayaknya. Peka dan memahami dan menerima kemajemukan itu level 1. Kemudian level keduanya, aktif mengembangkan sikap saling menghargai dan mengenal persamaan dan persatuan. Kemudian di level ketiga, itu mempromosikan pengembangan sikap toleransi dan persatuan. Level keempat, nah ini mendayagunaan perbedaan secara konstruktif dan kreatif untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Dan yang kelima adalah wakil pemerintah untuk membangun hubungan sosial psikologis. Jadi kalau yang terakhir, yang kelima ini adalah levelnya bahwa Anda adalah perwakilan, perpanjangan tangan dari pemerintah. Itu teman-teman sekilas tentang kompetensi sosiokultural P3K PPPK. Dan materi ini, ingat, bersama dengan kompetensi manajerial memiliki passing grade, yaitu 130. Kalau Anda benar semua soal itu maksudnya manajerial dan sosiokultural itu nilainya 200, maka 130 itu adalah 63%. 63% adalah batas bawah. Saya bilang 63% adalah batas bawah yang harus Anda capai. Tentunya kalau ingin
Kalau ingin aman, maka batas bawah minimal harus dicapai. Tapi kalau Anda ingin menang, Anda harus minimal 85% dapat poin 5. 85% dapat poin 5. Jadi kalau 45, 85%-nya Anda tinggal menghitung. Berapa Anda harus dapat poin 5? Silakan dihitung coba. Saya bilang 85%-nya harus poin 5. Oke, kita 0,85 kali berapa tadi? 45 ya. Berarti Anda harus benar 38. Ya, yang lain dapat 4. 4 semuanya. Nggak boleh ada yang 1. Ya, nggak boleh ada yang 1. Apalagi ada yang tidak diisi. Yang nggak boleh Anda meninggalkan jawaban tidak diisi. Oke, untuk materi sampai di sini silahkan kalau ada pertanyaan kita buka sesi tanya jawab. Ya, bertanya jawab. Ya, sosiokultural dan manajerial digabung. Ya, manajerial kan 25 soal tuh. Sosiokultural itu 20 soal. Itu digabung maksimal nilainya kan 200 tuh. 200 ini kan 130 itu 65%. Sampai sini ini sekarang mulai banyak nih orang ya gabung nih. Sudah 241 orang. Oh, main mapnya perlu ya. Kalau nggak salah manajer itu tertinggi, iya sama. Nilainya 4 kan, tertinggi 4. 4 kali 25 berapa? 100 kan. Kalau sosiokultural 5 kan, paling tingginya. Berarti 20 kali 5, 100 juga kan. Jadi totalnya 200. Nanti kompetensi teknis nanti ya. Yang pasti Ibu ikut deh. Kalau di diskusi mungkin saya jarang ngobrol, jarang ngomong, paling juga kata-kata saja ya. Tapi kalau di sosiokultur di Zoom, makanya saya berikan Zoom itu pagi dan sore. Sekarang pagi dan sore mulai Senin. Pagi dan sore, coba bayangin. 2 jam tuh, 2 jam pagi, 2 jam pagi sore, kemudian belajar 2 jam, 4 jam sehari. 4 jam sehari kali berapa hari kita? Masa sih nggak masuk gitu kan saya? Saya menutupi kekurangan yang CBT saya sampai sekarang nggak jadi-jadi. Saya nggak tahu ada masalahnya di mana. Ya wawancara nanti dijadwalkan. Wawancara semuanya saya jadwalkan. Tunggu hari Senin jadwalnya. Nah ini triknya tadi sudah saya jelaskan. Sama sebenarnya triknya. Yang pertama pilih jawaban yang terbaik untuk bangsa dan negara. Ya. Kemudian pilih yang jawaban yang tidak menimbulkan konflik. Ya. Itu ya. Nanti kita coba ya, kita coba. Jadi satu-satu, makanya mungkin kita masuk ke soal ya. Kita masuk ke soal. Kita belajar masuk ke soal. Mudah-mudahan paham teman-teman. Wih, ini sebentar ini ngaco. Sekarang udah. Nah, bentar. Coach mah diulang. Oh, 2 jam mulai dari Senin. Mulai hari Senin 1 jam. 1 jam itu hari Senin. Nanti pengumumannya ada deh. Ya. Kalau saya sih ingat, kalau yang saya berikan pada Anda duluan itu mengerjakan soal yang menurut Anda mudah. Anda harus punya waktu, makanya kalau di ujian itu ditulis waktu pengerjaan, misalkan jam 9, Anda tulis jam 9. Berarti kalau misalnya teknis itu maksimal 40 menit, kemarin saya sudah bilang, Anda harus selesai teknis itu 40 menit, 40 menit, 40 detik. Berarti dengan 90 kali 40 berarti
30 harus selesai berapa? Harus selesai berapa itu? Tinggal dihitung saja. 40 detik ya. Nah, jadi hitungnya seperti itu. Kemudian pindah. Kalau tidak ada pemberitahuan, saya belum punya gambaran secara umum untuk aplikasi yang sekarang CBT-nya seperti apa, saya nggak ngerti. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Mana tadi? Ini ya. Oke. Mudah-mudahan ini deh. Nah, ini. Nih. Tadi ada perbedaan pertanyaannya gini. Apa bedanya manajerial? Kalau manajerial lebih cenderung bagaimana Anda menjalankan sebuah organisasi, bagaimana menjalankan sebuah tujuan organisasi arahnya ke sana. Tapi kalau sudah berbicara tentang lingkungan, budaya, oh itu sosiokultural. Itu aja sih mudahnya. Oke, silakan nomor 1. Tulis jawabannya. 1 apa jawabannya? Tulisnya jangan 1, jangan jawabannya doang. Ya. Oke. Anda senang tinggal dalam lingkungan yang pertama, bahwa Anda harus menunjukkan sikap keterbukaan, toleransi, menerima orang lain, maka suka atau tidak suka jawabannya pasti E. Ya. Gitu ya. Jadi karena menunjukkan keterbukaan, mau bergaul dengan masyarakat, berarti jawabannya adalah E, nomor 1. Mudah-mudahan E semua. Wah, mantap nih sekarang. Oke, yang kedua, silakan yang kedua. Yang kedua, bentar. Ya. Harus dibesarin dulu sedikit. Oke, yang kedua. Silakan yang kedua. Suatu hari Anda sedang makan di luar bersama rekan kerja. Beberapa saat kemudian datang seorang anak gelandangan yang mengatakan ia lapar dan meminta uang atau sisa makanan. Sikap Anda adalah terhadap situasi ini, Anda harus menunjukkan rasa empati. Ya. Anda harus menunjukkan rasa empati. Mohon maaf bagi teman-teman yang masih ini yang ketik-ketik ya, yang ngirim WA atau apa, saya ngajar dulu ya. Empati yang menunjukkan bahwa empati yang mana? Ya berarti kita jawabannya mana gitu ya. Berarti jawaban yang menjual empati coba lihat kita. Yang baik yang mana kira-kira? Membelikannya makanan, C-nya ada 2 ya. Melamun ternyata. Ya udahlah, C-nya 2. Berarti jawaban yang paling benar adalah mana yang paling komplit? Lit. Oh ya, suara saya kecil atau gimana? Apakah suara saya jelas? Katanya kecil, aman katanya, besar katanya. Oke dah. Lebih nomor 2 adalah B. Kalau dia meminta makanan, memberikan dia sisa makanan, tentunya kalau yang nggak diacak ya, dan juga memberikan dia uang. Nah dia sedang lapar ya. Dia nomor B ya, nomor 2 adalah B. Nomor ketiga silakan. Suatu hari Anda menginap di rumah salah seorang keluarga Anda kemudian menghidangkan sebuah hidangan yang tidak Anda sukai. Maka Anda akan makan nasinya saja tanpa menyentuh hidangan tersebut, makan saja untuk menghormati tuan rumah, mengatakan bahwa Anda sudah kenyang, makan dengan garam dan kerupuk saja, jujur dan tidak mau makan. Ingat bahwa Anda harus menghargai orang lain. Maka jawabannya adalah, pilihannya adalah B. Gitu kan. Mudah ya, mudah. Kemudian nomor 4, silakan. Nomor 4, ketika banyak anggota tim kerja Anda yang berbeda agama dengan Anda, maka Anda akan bersikap toleran dan menghormati mereka, menjaga jarak dengan mereka, waspada dalam bersikap, khawatir jika ucapan Anda dapat menyinggung mereka, meminta atasan untuk memindahkan Anda ke tim kerja yang lainnya. Ya kita kan sebenarnya lebih nyaman ya,
Jangan kalau kita toleran. Dan tadi bahwa kita harus toleran terhadap karena ada perbedaan suku, agama, etnis dan lain sebagainya. Jadi jawaban untuk nomor 4 adalah A yang lainnya. 4-nya itu ada yang pakai ralat segala. Siapa tuh? Bu Gali itu pakai ralat segala. Nomor 5. Seperti itu ya. Jadi seperti itu yang sosial budaya. Saya diutus mengikuti suatu diklat oleh panitia penyelenggara. Saya tempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal yang berasal dari kota lain. Sikap saya adalah ingat bahwa Anda harus menjadi nomor 1, mau bergabung dengan orang lain, terbuka, menunjukkan sikap toleransi dan lain sebagainya. Jadi jawabannya tentunya harus mengacu ke sana, ya. Mengajukan keberatan mengajukan keberatan tetapi akhirnya menerima aturan panitia, protes keras dan minta ditempatkan sendiri, mengajukan keberatan dan minta ditempatkan dengan minimal orang yang dikenal, menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. Itu kalau menerima aturan panitia artinya Anda mencegah konflik dengan panitia, konflik dengan peserta yang lain dan lain sebagainya. Dan itu yang diinginkan dari sosiokultural. Ya kuncinya ke sana saja, kuncinya ke sana. Kemudian nomor 6, Anda ditugaskan oleh atasan Anda bekerja untuk beberapa minggu di luar daerah. Ternyata daerah tersebut mayoritas wanitanya berjilbab sedangkan Anda belum berhijab ya. Bagaimana sikap Anda menyikapi hal tersebut? Tetap pendirian dan berpenampilan biasa, ikut memakai hijab dan melakukan secara bersenambungan, ikut memakai hijab sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut, ikut memakai hijab walaupun Anda merasa risih untuk memakai budaya daerah tersebut dan Anda merasa belum pantas untuk berhijab, lebih baik hijab hari dulu. Nah ini silakan ini. Ini kita tidak sedang membahas, maaf ya, bahwa kita tidak sedang membahas agama di sini, tapi yang kita bahas adalah kebinekaan dan saling menghormati. Kalau misalkan Anda datang ke Aceh misalnya, NAD, maka Anda akan memilih C. Ya. Whatever kondisi Anda seperti apa, kita akan menghargai budaya setempat. Itu saja kuncinya, bahwa budaya setempat kita akan menghargai. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Itu aja sih kuncinya dari pepatah dari para tetua, para nenek moyang kita. Itu adalah di sana kuncinya. Ya. Itu kuncinya seperti sana. Jadi kita menghargai semua perbedaan, menghargai budaya, menghargai semuanya. Nah, itu yang diinginkan dari soal sosiokultural ini. Kemudian ketika nomor 7, ketika Anda berjalan, Anda melihat dua kelompok muda, kelompok satu mengolok-olok kelompok yang lain karena berbeda etnis, apa yang Anda lakukan? Mengamati tingkah mereka dan bersiap-siap meleleh seandainya terjadi bentrokan, menghampiri kelompok yang satu dan menasihati agar tidak mengolok-olok, berusaha memberitahu kepada kelompok pemuda yang satu bahwa berbeda etnis itu bukan masalah, menghampiri kedua kelompok dan mengatakan untuk saling mengolok-olok lebih baik. Untuk apa saling mengolok-olok? Lebih baik berkenalan, menghampiri kedua kelompok dan mengedukasi mereka tentang perbedaan. Konsepnya sebenarnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, menciptakan berbagai macam suku dan bahasa supaya Anda saling mengenal. Ya, supaya kita saling mengenal, ya. Itu konsepnya seperti itu. Dan kita pun sama Bhinneka Tunggal Ika, maka yang paling tepat tentunya untuk mencegah konflik, ya, untuk mencegah konflik dan Anda harus menjadi tadi ingat yang level mana yang paling tinggi. Ya, level mana yang paling tinggi? Level yang paling tinggi adalah menjembatani. Ada yang menjembatani. Jadi menghampiri kedua kelompok dan mengedukasi tentang perbedaan.
Ya, tentang perbedaan. Artinya tidak harus gontok-gontokan. Jadi yang 7 adalah A. Yang ragu-ragu dan tidak setuju itu adalah di wawancara kalau tahun kemarin. Betulkah? Karena saya nggak ujian. Dulu teman-teman nih ada pertanyaan nih sebelum dilanjutkan nih. Ada pertanyaan dari Bu Riza. Mungkin ada masukan teman-teman? Supaya nanti saya menyesuaikan membuat soal. Izin coach untuk nomor 5 tadi coach. Bukan dulu, jangan dulu nomor 5. Ini dulu nih ada pertanyaan sosiokultural bukan pilihannya jawaban setuju, ragu-ragu, sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Ini yang pernah di sosiokultural gimana? Nanti nomor 5 kita bahas. Seingat saya yang wawancara itu, yang integritas itu, yang sangat setuju, gitu ya. Mungkin ada masukan teman-teman. Karena dari berbagai bintang. Saya mau berangkat kerja dulu ya. Salim. Wawancara ya. Enak bener ketawanya itu. Yang itu wawancara ya. Betul, itu wawancara. Oke. Clear berarti. Oke, clear. Nomor 5 sekarang. Barusan nomor 5. Saya diutus mengerti diklat. Nah, tadi siapa yang bertanya? Silakan Bu. Izin coach, iya nomor 5 coach. Itu apa perbedaannya antara D sama E coach? Sama-sama menerima aturan panitia. Justru untuk yang D, dia akan ada semacam usaha untuk menerima, bukan hanya sekedar menerima. Gimana coach? Yang pertama, D itu pasti lebih panjang perbedaan. Cuma karena E-nya itu kan hanya menerima aturan. Sama kalau di depan. Tetapi kan hanya menerima aturan. Orang kalau menerima aturan, ya menerima aturan saja. Nggak protes, nggak apa. Tapi kalau dia berusaha mengenal dan memahami karakter teman kamar, tentunya itu ada lagi yang lebih positif. Coba nanti dicek di levelnya ya. Levelnya lebih tinggi dibanding hanya menerima aturan. Hanya menerima aturan, dia tahu etika itu hanya levelnya level 1. Tapi kalau sudah berusaha, menjalin kerjasama, toleransi, memahami, itu levelnya jauh lebih tinggi. Jadi lebih ideal. Mana yang lebih ideal? Kalau kita menggunakan trik yang biasa kita lakukan, yang ideal itu adalah yang paling baik untuk mencegah konflik. Tapi kalau misalkan Anda masuk ke ruangan, tapi Anda tidak berusaha untuk saling mengenal, diem aja. Itu kan menjadi masalah nantinya gitu kan. Nggak enak benar gitu. Jadi triknya adalah mana yang paling bagus kalau Anda berinteraksi dengan masyarakat. Gitu. Kalau manajerial, mana yang paling bagus kalau Anda berinteraksi dalam sebuah organisasi. Tetapi kalau di sosiokultural, mana yang paling bagus, mana yang paling ideal jika Anda berinteraksi dengan masyarakat di luar organisasi Anda. Itu saja masalahnya. Bagaimana Bu? Clear Bu nomor 5? Oh iya, siapa? Jadi tadi yang benar yang D ya coach ya? Yang D yang benar. Oh, Bukan semuanya benar Bu. Semuanya benar, tetapi yang paling baik itu adalah D. Nah itu coach yang jadi pertanyaan tadi. Gimana kita bisa menilai kira-kira penilaian yang paling benar. Jadi ada kita menerima sama kita berusaha ya coach ya? Ya, levelnya beda. Tadi di level-level nanti kita ulas lagi level-levelan kalau begitu. Yang level 1 adalah kita hanya menjalankan etika. Kalau menerima aturan panitia kan hanya menjalankan etika dong. Kalau berusaha memahami berarti kita sudah mulai mengembangkan, menjembatani toleransi. Ya, mengenal, berusaha mengenal, lebih proaktif gitu. Sama seperti yang saya kemukakan di di manajerial. Mana yang lebih proaktif, mana yang lebih bagus untuk kalau kita jadi pilihnya gini. Kalau kita dalam sebuah ruangan, kira-kira mana yang orang yang mengajukan keberatan, orang yang protes, orang yang mengajukan keberatan dan meminta cepatkan minimal orang yang dikenal,
menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. Dan yang E, menerima aturan panitia. Dari 5 orang tersebut, kira-kira mana yang paling bagus menurut kita kalau kita sebagai panitia? Ya. D dok, D. Hah? D Yang dong. D ya. ya? Udah jelas D, Pak. D. Iya. Yang D, D, Coach. Pak. Yang D. Dodol. Yang D, Pak. Yang D benernya. D, intinya kita berusaha seperti malaikat, Pak. Pak, Kalau E bahas itu nomor 2, hanya manusia Pak. aja. Itu intinya kita berusaha sebagai malaikat ya. Intinya Iya, kita Pak. jadi malaikat, Pak. Iya. Kayak kemarin kan saya bilang bahwa di ngisi itu kita boleh bohong lah gitu. Mana pilihan yang malaikat itu yang kita pilih itu. Oke, kita sampai tadi ada yang nomor 2. Kenapa dengan nomor 2? Nah, oke. Oh ya, memberikan ini ada yang salah, soalnya ada yang salah. D itu saya nggak lupa lagi ini. Apa nanti saya coba cek ulang. Tapi dia meminta dia lapar. Berarti kan nggak apa-apa. Memang kalau bagusnya memberikan lagi gitu kan. Tapi dia minta mengatakan ia lapar dan meminta uang atau kan dia mintanya seperti itu. Maka kita berikan yang paling lengkap, yang paket lengkap. Ya. Uangnya dikasih, makanannya dikasih. Uangnya dikasih, makannya dikasih. Itu Malaikat malaikat, kan Bang. malaikat juga kan? Iya, Bang. Oh, iya. Ya, Dan makanan lebih dari itu malaikat maksud makanan itu, Pak. sisa itu makanan yang tidak dijamah oleh kita kan. Termasuk makanan yang sudah kita lepeh gitu masuk dikasih juga enggak juga gitu ya. Jangan ditanya kalau kita nggak punya uang. Ya, itu beda lagi. Ini kan ujian nih. Ceritanya kita Pak kita punya uang. Pura-pura, ceritanya. Mas. Pura-pura aja, Mas. Pura-pura baik jadi malaikat. Oke, kita lanjutkan deh. Nomor 8. Nomor 8. Dalam suatu rapat perusahaan, pendapat Anda ditolak oleh peserta rapat. Saya akan, nah ini juga perusahaan ya mungkin ini lebih cenderung ke manajerial ya. Cenderung ke manajerial. Dan oke lah, muncul di sini nggak apa-apa. Kira-kira mana yang terbaik? Berlapang dada menerima penolakan tersebut, tidak terima dan langsung meninggalkan tempat rapat, berusaha keras meyakinkan peserta rapat untuk mendengar perbedaan pendapat saya, menghargai perbedaan pendapat, dengan berat hati menerima penolakan dan mengikuti rapat hingga selesai. Kira-kira kalau dilihat dari sudut pandang Anda sebagai mempererat bangsa, mempererat persatuan, gimana itu? D. Apa? D. Menghargai perbedaan pendapat. Oh, iya. D Pak, D. Ini kan judulnya Anda ditolak. Anda ditolak. Ya, Karena berarti kalau Anda peserta ditolak, rapat Anda itu harus menolak, Pak. menerima. C. Gitu kan. Berlapang dada. Coach, Ya, Coach. Coba ya. hidup. Coach. On konteks kalimatnya adalah pendapat Anda ditolak. Antara A dan B Iya, harus itu menjadi ambigu. lapang dada. Coach, pokoknya antara A sama D, Coach. Itu nggak bisa. A, boleh 2 ya, Coach. Oke, stop. Gak iso nulung materi yang Bahan. Gak iso nulung tenaga pikiran. Gak iso nulung pikiran. Yo tunggu. Oh, C. so. 8A, 8. 8A jawabannya ya. Nomor 9. Silakan nomor 9. Suatu hari Anda sedang rapat bersama para pimpinan. Salah seorang pimpinan tersebut mengeluarkan pendapatnya, namun Anda tidak setuju dengan pendapat tersebut, maka Anda akan langsung mengeluarkan pendapat Anda juga maupun ya sebenarnya kalimatnya salah. Langsung mengeluarkan pendapat Anda walaupun ia pimpinan. Menutup mulut karena tidak mau membantah pimpinan. Ia akan saja untuk menyetujui pendapat pimpinan, meninggalkan ruangan rapat karena Anda geram dengan pimpinan Anda, biasa saja karena hal tersebut sudah terjadi
jadi. Coach. Coach. Langsung mengeluarkan pendapat punya pimpinan. Ya, namanya juga rapat ya. Namanya juga rapat. Kalau di Oke, rapat, sip. perbedaan Masing-masing. itu harus diterima dan Anda berhak mengeluarkan pendapat. Ya, oke, jawabannya Ya. adalah A. Nomor 10. Suatu negara mengizinkan rakyatnya untuk menyampaikan pendapat, opini, atau fakta selama hal yang disampaikan tidak melanggar hukum peraturan yang berlaku. Opini yang sebaiknya tidak disampaikan adalah opini berbagai yang menyinggung perasaan orang lain, berhal yang mengacau kelompok, berhal menyinggung bertemakan cara maksud dan dendam pribadi yang berusaha menghadirkan suasana humoris. Berarti yang jawabannya adalah Charlie, ya. Yang tidak sebaiknya tidak disampaikan opini adalah menyinggung yang bertemakan sara. Itu tidak boleh karena toleransi itu. Nah, itu teman-teman ada 10 soal yang saya berikan malam ini. Silakan kalau ada pertanyaan, kita masih ada waktu. Saya buka pertanyaan ataupun kenapa ini? Pak Mulyana, Pak Mulya, Bu Mulya, admin tolong nggak, Pak? Ada kucing, Coach. Hah? Kucing juga ikutan ternyata sosiokultural. Bahaya kucingnya tuh, Coach. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan. Suara yang hilang timbul. Oh. Halo Coach, halo Coach. Halo Coach. Boleh nomor 1 soalnya saya ikut di nomor 2 tadi. Oke, kita lihat teman satu ya, bareng-bareng. Coach, gini, kalau dalam soal itu misalnya jawabannya itu tumpang tindih antara sosial sama kultural, Bos. Kalau di soal tentunya tidak akan. Yang pasti. Enggak, di jawaban maksudnya. Gimana maksudnya? Enggak, misalnya dalam satu soal itu di optionnya itu ada nilai sosial yang plus, terus sama nilai kultural yang plus. Kita pilih yang mana, Bos? Yang pertama, tentunya dalam pembuatan soal kan tidak mungkin ada yang seperti itu. Yang kedua, kalau itu terjadi, tentunya kita pilih, kalau di sosiokultural ya, pilih jawaban yang paling menguntungkan bagi negara, bagi keutuhan bangsa ini, bagi kesatuan dan persatuan bangsa, bagi masyarakat. Itu saja, kuncinya di sana. Kita mengacu kepada pengertian. Pengertiannya adalah pengetahuan tentang toleransi, keberagaman, kemudian persamaan dan lain sebagainya. Itu yang menjadi kuncinya. Jadi pahami dulu yang menjadi kunci dari masing-masing sosiokultural itu, manajerial juga dipahami, apa sih yang dimaksud dengan itu, baru kita kembangkan dalam menjawab soal. Jadi saya sudah menunjukkan beberapa kriteria atau beberapa kunci bahwa di sana harus ada toleransi, di sana juga Anda harus menjadi perpanjangan tangan perintah, harus bisa menjaga persatuan dan kesatuan, dan harus bisa berempati dan lain sebagainya. Itu yang menjadi hal kunci atau yang harus Anda pahami. Whatever nanti soalnya, peduli amat nanti soalnya, itu bisa saja berbeda, tetapi kuncinya adalah bagaimana Anda memilih jawaban yang paling menguntungkan untuk persatuan dan kesatuan kita. Itu saja kuncinya. Itu persatuan, dan kalau sosiokultural, persatuan dan kesatuan negara. Kalau manajerial, untuk kepentingan organisasi tempat kita bekerja. Jadi ada dua. Manajerial itu untuk tempat organisasi kita, tempat kita bekerja. Kalau sosiokultural lebih pada lingkungan bermasyarakat. Nah, itu ya. Nanti karena Anda sebagai jembatan dan perpanjangan tangan pemerintah yang tentunya harus merajut kebinekaan, merajut persatuan, merajut toleransi di antara anak bangsa. Itu yang menjadi kuncinya.
Ya. Oh, gitu. Pilih aja itu yang seperti itu. Yang tadi enggak saya katakan tadi walaupun sambil bercanda, jawabannya adalah pilih jawaban malaikat tadi ya. Iya, yang win-win solution itu bos ya. Ya, itu yang paling baik untuk negara kita. Oh iya iya. Coach, boleh Coach. kembali ke soal nomor 10? Oke, soal nomor 10 ya. Dulu, Coach. Nomor 1 belum dijawab, Coach. Nomor 1 dulu ya. Oke. Anda tinggal di lingkungan yang tentunya Anda tinggal di lingkungan tentunya karena ini sosiokultural, maka Anda harus suasana yang penuh kekeluargaan, ramah dan lain sebagainya. Itu yang cari positif yang 3. Berarti Coach ya. Ya, jawabannya. Ibu Oke, tadi terima soal kasih. nomor 10 ya, Bu ya. Iya, Coach. Nah, ini opini. Opini itu adalah pendapat pribadi. Pendapat pribadi yang sebaiknya tidak disampaikan adalah berbagai hal yang menyinggung, bertemakan sara. Menyinggung sara maksudnya. Menyinggung sara. Suku, agama, ras, dan itu hanya. Seandainya ini pertanyaan masuk di kompetensi manajerial, berarti dia jawabannya A, Coach. Manajerial? Iya. Kalau di manajerial nggak mungkin masuk ke situ, Bos. Ya, nggak mungkin masuk. Karena di sini masuknya adalah negara. Kalau negara lingkupnya adalah sosiokultural. Kalau manajerial lingkupnya organisasi. Perbedaan, Bu. Ada perbedaan. Iya, betul itu. Coach, mohon nomor 6, G. Siap, nomor 6 ya. Oke, kita berangkat ke nomor 6. Anda ditugaskan oleh atasan ke daerah yang kuncinya di sini adalah menghargai, kuncinya whatever ya, soalnya apakah nanti ini kasusnya adalah berhijab aja, ya berhijab aja misalnya. Tapi intinya adalah bahwa Anda harus menghargai budaya setempat, itu kuncinya. Apapun nanti soalnya. Hilangkan ego, Bu. Di luar dari agama ya, Pak. Berarti nanti kita masuk ke karena kalau masuk ke ranah lain, agama ini tidak dibenarkan, Pak. Ya, benar. Ya, benar. Jadi targetnya adalah bahwa kita menghargai budaya setempat, itu saja kuncinya. Adapun sekarang ada contohnya adalah hijab, itu hanya contoh saja. Ya. Tapi kuncinya adalah bagaimana kita menghargai perbedaan budaya. Dan kita menghargai itu. Contoh misalnya, pada saat Anda diundang, maaf ya, saya bukan bermaksud melecehkan satu budaya. Misalkan diundang oleh sebuah suku. Hajatan suku. Ya, Anda diundang oleh sebuah suku, misalnya harus menggunakan pakaian tertentu. Katakanlah yang paling ekstrim, misalnya kita diundang di Papua misalnya ya, seperti ekstrim. Itu kan perbedaan banget kalau dari Jawa gitu ya. Perbedaan banget. Tapi bagaimana cara kita menghargai mereka? Kita menghargai misalnya dengan menggunakan batik Papua gitu kan. Itu juga menghargai kan. Jadi konsepnya adalah bagaimana kita sebagai ASN itu menghargai perbedaan budaya, menghargai perbedaan itu. Jadi kita tidak boleh atau memakai koteka ya, Dok. Itu aja. Kuncinya di sana ya, bukan kita tidak melihat kasuistik ya, kasus hijab atau apapun. Kita yang pasti bahwa kita harus menghargai. Contoh yang lain misalnya, coba kita perhatikan. Nomor 7, Coach. Benar, coba kita perhatikan kelompok pejabat misalnya. Contoh misalkan Pak Joko Widodo misalnya. Beliau kalau misalnya ke Papua, maka dia menggunakan batik Papua. Kalau misalkan pergi ke Kalimantan, maka dia akan menggunakan batik Kalimantan. Itu sebagai wujud bahwa beliau menghargai budaya setempat. Maksudnya seperti itu sih kurang lebih. Ya, adapun contoh hanya sebagai contoh. Ya, jadi intinya adalah dalam sosiokultural kita diwajibkan menghargai budaya setempat. Clear? Hilangkan ego dan posisikan diri sebagai tamu. Nah, berarti clear ya? Pak nomor 3 apa? Clear, Coach. Pak nomor 3 tadi terlempar. Sebentar. Saya nanya dulu sebentar, Coach. Ditulis aja, Bu, ditulis aja nanti biar saya yang lihat tulisannya ya. Nomor 11 tidak ada
Saya ini sampai nomor 10, 10 soal. Ya, nomor berapa? Wawancara nanti. Nomor 3, Pak. Oke, nomor 3. Oke, udah ya. Kita lihat nomor 3 ya. Silakan di mute dulu. Mute dulu ya, supaya aman, tentram dan nyaman. Nomor 3. Oke, sebentar. Oke. Suatu hari Anda menginap di rumah salah seorang keluarga Anda kemudian menghidangkan sebuah hidangan yang tidak Anda sukai, maka Anda makan saja untuk menghormati tuan rumah. Itu seperti itu seharusnya ya. Seharusnya seperti itu. Misalnya Anda nggak suka, ya, yang penting nggak alergi kan. Kalau alergi lain soal. Ini kan tidak disukai saja. Misalnya Anda nggak suka pedas, ya makan aja sedikit ya. Makan aja. Kalau Anda nggak suka asin, ya makan aja. Jadi maksudnya soal ini tuh gini. Jadi Anda jangan terjebak dengan soal yang disuguhkan, tetapi mana jawaban yang menunjukkan bahwa Anda bisa menghargai orang lain. Ya, menghargai orang lain dalam bermasyarakat. Itu saja kuncinya. Adapun soalnya seperti apa, itu lain masalah. Oke? Seperti itu. Mudah-mudahan clear. Nomor 8, Coach. Tadi ketinggalan. Nomor 8 katanya. Dalam suatu rapat perusahaan pendapat saya ditolak. 3, Coach. Apa jawabannya? Oke. Nomor 3, Coach. Apa jawabannya? Nomor 3 adalah B. Nomor 8 bahwa kalau yang dimaksud adalah pendapat Anda, ya, kuncinya adalah pendapat Anda. Maka yang terbaik adalah jika ditolak, maka Anda harus bisa menerima penolakan. Ya, harus bisa menerima penolakan. Oke. Nomor 7, Coach. Besar nomor 7 tadi sudah ya? Sudah ya tadi? Pak, dilanjut aja Pak, biar dapat latihan soal banyak kita Pak. Malam ini saya hanya 10 soal. Halo, Pak. Dan nanti Nomor saya doakan. Coach, saya izin, mungkin pertanyaan saya agak panjang ini, Coach. Yang nomor nggak apa-apa, silakan. Nomor 6 tadi saya sudah ketik, cuma kayaknya banyak yang tidak dijawab ini. Berarti kalau misalnya Nomor 7, Coach. Sebentar Ibu. Satu dulu. Gantian dulu ya. Iya, Masnya dulu. Izin Coach, yang dari IKN. Oke, silakan Mas. Yang punya ibu kota. Berarti kalau misalnya ini pertanyaan sosiokultural permasalahan agama, ini saya cuma mau perjelas saja Coach ya. Sosiokultural permasalahan agama berarti kita kesampingkan dulu kalau misalnya multiple choice-nya itu ada yang jawaban untuk agama, kita kesampingkan dulu gitu Coach ya, lebih memilih ke arah untuk persatuan bangsa. Seperti gitu ya? Kita kembali kepada biasanya kemungkinan besar. Ini hanya prediksi saya ya. Sudah berapa lama itu ya saya menganalisis soal untuk sosiokultural. Biasanya kita penulis soal itu akan menghindari adanya perbedaan, perpecahan, konflik terkait agama. Itu biasanya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa tujuan dari soal nomor 6 ini adalah bahwa kita harus menghargai yang mayoritas. Kalau kita misalkan saya ditugaskan ke wilayah luar Jawa, maka saya harus menghargai adat dan kebiasaan di daerah setempat. Ya, adat dan kebiasaan di daerah setempat. Pun ya, kita tidak di sini kita tidak mengaitkan terhadap satu agama karena ada berbagai macam perbedaan sudut pandang. Jangankan dalam sudut pandang agama yang berbeda, dalam agama sendiri itu juga ada perbedaan terkait dengan fikih dan lain sebagainya. Tapi saya tidak akan mengacu ke sana. Yang jadi acuannya adalah bahwa
jika Anda akan ditugaskan tadi, Anda sebagai perekat bangsa, Anda harus bisa mengedepankan toleransi, Anda harus bisa melapangkan sikap, gitu ya, atau melakukan sikap sebagai Anda bagian dari masyarakat secara penuh, gitu ya. Anda harus menerima perbedaan, apalagi Anda masuk ke daerah mayoritas yang memang memiliki budaya yang berbeda dengan Anda. Itu kuncinya di sana. Jadi jangan terjebak dengan soal. Ya, Irama udah trauma lihat contoh-contoh kayak si Onong apa main game itu. Main game online. Jadi kalau punya Nah, itu ada game online segala di sini. Ya, gitu. Jadi yang Anda harus pahami adalah bahwa Anda harus menghargai budaya setempat. Itu kuncinya. Halo, Coach. Ya. Boleh tak izin tanya di luar topik Zoom hari ini nggak, Coach? Boleh sih sebenarnya, tapi nanti kalau ada pertanyaan dulu, nanti silakan yang sesuai dengan topik dulu, baru nanti kita sambung dengan yang di luar. Oke? Oke, Coach. Buat nomor 7, apa jawabannya sih, Coach? Maaf. Yang nomor 7 adalah mengedukasi. Mengedukasi. Nomor 7E. Kenapa? Kenapa? Karena di sini ada lebih. Ada lebih. Jadi Anda sebagai jembatan pemersatu. Jadi selain Anda hanya mengatakan dengan mengedukasi, pastinya lebih baik dong edukasi daripada mengatakan. Itu kan. Itu ya, maksudnya seperti itu. Lebih tinggi levelnya. Kan tadi pilihannya mana yang bagus. Jawaban malaikat itu tadi kata teman kita. Oke, ada lagi terkait dengan soal? Kalau tidak ada, saya buka di luar. Siapa yang barusan mau bertanya? Ya, yang di luar topik, Coach. Oke. Boleh, Coach? Ya, silakan. Oh ya. Bagi pelamar yang sudah mendapat nilai afirmasi, Coach, ya, apakah sistem pencapaian nilai yang harus dikejar itu harus tinggi di wawancara sama manajerial, Coach? Oke, saya jawab ya. Saya jawab. Yang pertama, bagi teman-teman yang mendapatkan afirmasi, saya ucapkan selamat bahwa Anda mendapatkan, walaupun baru duduk, tapi Anda sudah dapat nilai. Benar kan? Misalnya, apalagi nanti Anda yang sudah lama, usia sudah 35 tahun ke atas, kemudian termasuk daerah terpencil, itu sudah 70% deh, sudah dapat. Gitu kan. Tapi, teman-teman jangan lupa bahwa manajerial teknis itu tidak memiliki passing grade. Teknis itu tidak memiliki passing grade, sehingga berapapun nilai Anda itu tidak akan membuat Anda tidak lulus. Berapapun nilainya. Ya. Karena tidak ada passing grade. Tetapi kemudian kalau Anda masuk ke sosiokultural, manajerial serta wawancara, kita tahu sosiokultural dan manajerial passing grade-nya itu adalah 130. 130 untuk dua soal tersebut dari total adalah 200, artinya 60%. Jika Anda mendapatkan afirmasi yang 70%, aduh. Halo, Coach. Ya, sebentar. Saya belum selesai. Oke, siap. Walaupun Anda mendapatkan afirmasi yang 70%, tapi Anda tidak lolos di sosiokultural dan manajerial, Anda tidak mencapai kumulatif, semuanya adalah 130, maka Anda tidak lulus. Anda tidak lulus. Artinya, maksud saya bahwa Anda harus bisa melewati itu. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana dengan wawancara? Sama.
Walaupun Anda lolos sosiokultural, manajerial, dan lolos dapat afirmasi di teknis, tapi Anda tidak lolos wawancara, maka Anda pun tidak lolos P1. Anda tidak lolos, Anda tidak bisa masuk ke selanjutnya. Nah, jadi bagi saya, Anda harus mendapatkan nilai terbaik di di teknis, Anda harus mendapatkan baik, dan di sosiokultural manajerial Anda pun harus baik, dan di wawancara Anda pun baik. Sehingga saya mengatakan kepada Anda, pada teman-teman yang sebelum-sebelumnya gabung dengan saya, yang sudah lama gabung dengan saya, bahwa target Anda dari semua item adalah 85%. 85%. Jadi kalau misalnya maksimalnya adalah, berarti yang teknis 85%, Anda harus bisa mencapai itu. Kemudian sosiokultural manajerial 85%, Anda harus mencapai seperti itu. Jadi dari 200 Anda harus dapat 200 sosiokultural kan? Berarti Anda harus dapat minimal 170 poinnya. Kemudian wawancara kalau 85 berarti Anda harus dapat benar dapat nilai 5, 85% itu berarti Anda harus dapat 8, malah 9 ya, kalau 10 ya 9 malah. Anda harus dapat seperti itu. Jadi harapan saya bukan berarti Anda yang sudah mendapatkan afirmasi Anda tenang-tenang. Kenapa? Nggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena ada nilai yang harus minimal yang wajib Anda raih. Ya, wajib Anda raih. Jadi kalau Anda sudah mendapatkan tinggi afirmasi, maka tinggi pula, harus mendapatkan tinggi pula. Kenapa? Karena saingan Anda kan dengan teman Anda. Saingan Anda dengan teman, misalkan Anda dalam satu daerah, itu misalnya sama-sama 15 tambah 25, misalnya 40% misalkan. Kan teman Anda pun ada yang 40%. Sehingga tetap yang membedakan Anda dengan orang lain adalah bagaimana Anda mendapatkan nilai setinggi-tingginya. Apa itu melalui afirmasi ataupun tidak melalui afirmasi, lakukan cari nilai yang paling tinggi. Jadilah yang terbaik di formasi Anda. Itu kuncinya. Ya, itu ya, teman-teman. Semoga menjadi bahan nanti. Jadi coach, kalau misalnya wawancara harus selesaikan berapa nomor, teknisi berapa, manajerial Barusan berapa? saya katakan ya, barusan saya sudah katakan. Barusan kalau misalnya sebenarnya kan ini kembali nih ada nih. Pipi mana pipi? Pipi. Ini saya membahas tentang passing grade. Membahas tentang passing grade. Yang pertama, kewajiban Bapak Ibu adalah dapatkan nilai yang setinggi-tingginya di teknis 80%. Silakan dihitung 85% berarti Anda harus benar 73 harus benar. Kemudian itu target saya, target kita ya. Tapi kalau misalnya, karena itu tanpa passing grade. Manajerial sosiokultural, passing grade-nya 130. 130 artinya Anda harus benar 60%. 65%. Itu minimal. Bagusnya berarti Anda harus melebihi 65%. Kemudian di di wawancara, passing grade-nya adalah dari 40, 24. Berarti katakanlah 24 berarti 60%. Minimal 60%. Itu minimalnya. Artinya Anda harus lebih dari minimal. Itu saja. Nanti untuk Bu Mila, tip dan trik itu harus nanti akan saya bahas di tip dan trik sesuai dengan Zoom ya. Nanti akan Zoom.
Termasuk juga kalau saat diskusi di Telegram kita akan bahas juga tips dan triknya. Ikuti saja Bu untuk. Mohon izin lagi bertanya, Coach. Ya, silakan. Ini soal timing, Bos. Bisa nggak jawab soalnya itu dari wawancara terus ke teknis, dari teknis ke sosial kultural terus kembali ke teknis, atau tidak boleh? Tergantung nanti aplikasinya. Tergantung aplikasinya membolehkan enggak. Makanya ini sangat penting, tanya dulu pada saat Anda masuk ruang ujian, tanya ke pengawas atau ke panitia, bolehkah enggak saya mengerjakan di acak atau harus berurutan, itu sangat penting. Kenapa? Karena ada beberapa aplikasi yang tidak bisa loncat-loncat. Ada aplikasi yang bisa loncat-loncat. Jadi yang penting adalah ke BKN pada saat mau ujian, tanya dulu boleh loncat-loncat atau harus berurutan. Itu yang penting. Ya. Coach, izin bertanya, Coach. Oke. Terkait afirmasi, kan ada yang 25% untuk usia 35 tahun dan 15% untuk yang minimal kerja 2 tahun ya, Coach ya? Ya. Yang jadi pertanyaan saya kan, itu afirmasi dipakai untuk instansi masing-masing atau bisa untuk lintas instansi ya? Maksudnya kalau... Afirmasi hanya berfungsi kalau dia melamar di tempat bekerja saat ini. Oh begitu ya? Siap, Coach. Orang luar, walaupun dia sudah 35 tahun, tapi masuk ke tempat lain, tidak dapat afirmasi. Siap. Untuk anunya, Coach, saya sambung pertanyaan Abang yang duluan tadi. Untuk yang udah bekerja 2-3 tahun itu masuk ya nilai afirmasinya ke tempat kerja lain gitu? Enggak, tidak masuk. Oh berarti kita dapat 0 gitu. Kalau Anda bekerja, misalkan Anda bekerja di rumah sakit A, sudah 15 tahun lah, karena artinya Anda mendapatkan 15 dan 25 dong, kan? Misalnya, gitu ya. Kemudian Anda karena tidak ada formasi di rumah sakit A, di rumah sakit Anda sekarang tempat saat ini bekerja, maka Anda pilih puskesmas misalnya, atau rumah sakit B, atau rumah sakit B yang dekat dengan tempat Anda misalnya. Yang dihitung adalah orang yang mendapat afirmasi itu yang dihitung adalah orang yang melamar di tempat kerja awal. Kalau di luar tempat kerja tidak dihitung, tidak mendapatkan afirmasi. Oke, Coach, terima kasih. Untuk misalkan kita melamar di tempat terpencil dan pelosok atau jauh gitu, dapat apakah gimana? Kalau di tempat terpencil tidak mensyaratkan harus bekerja di tempat semula. Yang di tempat terpencil tetap dapat 35%. Misalkan Anda awalnya di kota ya, rumah sakit kota, tapi tiba-tiba Anda mau di puskesmas di pulau terluar misalnya. Oh, Anda tetap dapat 35%. Coach, mohon izin bertanya, Coach. Ya. Kalau seumpama di suatu rumah sakit formasi yang dibutuhkan 6, terus pelamarnya 6 itu apa harus lolos passing grade atau otomatis sudah masuk, Coach? Harus lolos passing grade. Oh, jadi harus lolos passing grade tetap ya? Ya. Dan saya ingatkan kepada teman-teman yang sekarang memiliki atau mendapatkan afirmasi, ya, tolong kesempatan ini gunakan karena dari Pak asisten deputi itu mengatakan bahwa tahun depan itu afirmasi itu tidak ada. Jadi mumpung ada afirmasi, gunakan afirmasi karena belum tahun depan itu yang ada tidak ada afirmasi tahun depan. Ya, itu saya tekankan kembali bahwa manfaatkan afirmasi adalah penghargaan bagi teman-teman yang sudah bekerja, teman-teman yang sudah mengabdi, dan gunakan itu karena tahun depan belum tentu ada afirmasi. Ya, Coach, jadi tetap harus ini ya, harus lolos passing grade ya, Coach. Semuanya harus lolos passing grade siapapun itu. Oh, gitu. Iya, terima kasih, Coach. Oke, sama-sama. Mau nanya, Coach. Untuk sosiokultural
helikopter view apa masih tetap berlaku? Berlaku. Tapi berlakunya mana yang paling bagus untuk negara kita. Oke. Nah, cuma berarti tinggal anunya aja ya. Ya, yang manajerial kan organisasi levelnya. Aja. Kalau sosiokultural negara. Siap. Oke, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini. Kita sambung dan nanti ada pemberitahuan lebih lanjut, terutama untuk gelombang yang sedang berjalan. Nanti ada Zoom mulai hari Senin jam 8 dan jam 8 Coach. pertama dan yang kedua pukul 16. Coach. Ya. Di-share ya anunya soal yang ini, yang sosiokulturalnya. Oh, di-share ya. Oke. Oh ya. Oke. Ya. Siap. Ya. Oke, ada lagi sebelum saya tutup? Di map-nya juga, Coach. Di-share juga. Oke, siap. Kuis, Coach. Kuis. Kalau kuis tiap yang jauh saya ingatkan, kuis ikuti sesuai jadwal. Besok ada juga. Saya bosen itu ngomongin sesuai jadwal. Ya. Kalau ada yang sudah salah nggak bisa masuk kuis, jangan ikutin. Besok ada jadwal nggak? Biar ada usul aja. Kalau misalnya ada yang salah, udah aja usul aja telepri. Dapat e-book yang masuk. Ke telepri saya, misalnya saya minta diulang kuisnya di grup berapa, nanti saya ulangi kuisnya. Jangan. Iya, Coach. Untuk kuis, Coach, minta tolong, Coach, karena aku sudah saya buat alarm jam 13 itu, tetap juga nggak bisa saya ikuti, Coach. Oh ya, nanti. Jadi bisa kalau bisa, Coach. Di grup ada beberapa kali ya. Coach. Iya. Ya, itu ya. Jadi di grup nanti ada beberapa kali, misalnya dalam satu grup selang 10 menit keluar lagi gitu ya, gitu aja. Oke, nanti saya coba perbaiki. Mudah-mudahan ada perbaikan di selanjutnya dan terima kasih atas masukannya. Halo Coach. Ya. Ya, barangkali bisa gini Coach, biar buka bimbel baru lagi tapi khusus untuk kuis saja Coach sampai selesai ujian Coach. Kuis. Iya, biar buka bimbel baru lagi, Bos. Gelombang baru lagi, Bos. Tapi khusus Oke, nanti saya pikirin, Bro. Oke. Nanti saya pikirin dulu. Ini harus nyari sumber dayanya masalahnya gitu kan. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai di sini dulu. Coach, izin mengingatkan besok Zoom untuk mengganti hari Senin kemarin. Oke, jam 16 ya. Siap. Yang mengganti Senin kemarin, Coach ya. Oke, thank you. Siap. Berarti Senin besok untuk tryout yang kemarin ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini ada manfaatnya bagi kita semua. Amin.